Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Raditu billahi robba wa bi islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula amma ba'd. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk berkumpul di Masjid Baitur Rahim dalam majelis pengajian Masjid Baitur Rahim. Sebelumnya kita sudah membahas tentang apa hari Jumat kemarin ya, saya lupa lagi. Tentang lupa lagi. Oh iya, Malhamah Kubro. Duh, umur ya. Udah lupa lagi. Masih dalam pembahasan serial mengenal musuh-musuh Islam. Sebelumnya kita sudah membahas tentang Malhamah Kubro dilihat dari sisi kekinian gitu ya. Dilihat dari masa kini gitu. Apakah Malhamah Kubro itu masih lama ataukah sudah dekat? Nah, itu kemarin kita sudah bahas. Nah, sekarang kita coba bahas tentang Ghazwil Fikri. Apa Pak? Ghazwil Fikri Pak udah pada tahu ya? Apa Pak? Ghazwil Fikri Pak? Perang pemikiran. Perang pemikiran. Kita akan coba bahas perang pemikiran ini awal mulanya dari mana sih? Terus apakah sekarang masih berlaku perang pemikiran ini? Kan sudah masa modern, zaman modern katanya ya. Orang-orang sudah berpikir bebas berpikir. Orang-orang sudah bebas berpendapat. Nah, apakah kebebasan itu justru menjadi bumerang yang akan menyerang umat Islam sendiri? Nah, kita akan coba bahas Pak. Marahilu Ghazwil Fikri. Ghazwil Fikri itu terdiri dari dua kata, yaitu ghazwah dan fikr. Ghazwah berarti serangan atau invasi atau serbuan, fikr berarti pemikiran. Jadi secara bahasa diartikan serangan atau invasi pemikiran. Ini kita secara garis besar dulu Pak ya, nanti kita akan masuk detailnya. Sebagian orang menyebut Ghazwil Fikri dengan istilah perang ideologi, perang budaya, atau yang paling keren itu perang urat syaraf. Atau ada juga yang bilang perang peradaban. Intinya Ghazwil Fikri itu peperangan, tapi formatnya itu berbeda. Tidak pakai fisik, tetapi pakai pemikiran, gitu. Pakai pola pikir. Gitu. Jadi yang diserang itu pola pikirnya. Gitu. Bagaimana caranya membolak-balik pola pikir musuh supaya mentalnya jatuh. Dengan jatuhnya mental itu maka mereka akan mudah dikuasai tanpa peperangan fisik. Nah, jadi senjatanya itu berupa pemikiran, tulisan, ide-ide, teori, argumentasi, propaganda, dialog, dan perdebatan. Jadi kalau perang fisik itu senjatanya itu pedang, tameng, tombak, pacul, ada Pak pacul apa? Nah, kalau yang Ghazwil Fikri ini perangnya itu tuh pakai tulisan buku, ya, artikel-artikel, ide-ide. Nah, itu yang menyerang pikiran-pikiran musuh itu. Nah, sedangkan Marahilu Ghazwil Fikri ini adalah fase-fase atau langkah-langkah yang dilakukan musuh Islam untuk melancarkan perang pemikiran. Nah, jadi
tema kita sekarang adalah Marahilu Ghazwil Fikri, yang artinya adalah langkah-langkah atau tahap-tahap yang dilakukan oleh musuh-musuh Islam untuk melakukan perang pemikiran terhadap Islam. Gitu. Di dalam surat Al-Anfal Allah Allah sudah menjelaskan bahwa dan ingatlah ketika orang-orang kafir Quraisy memikirkan daya upaya terhadapmu untuk menangkap dan memenjarakanmu atau membunuhmu. Ini ayat yang luar biasa ya. Jadi di awal ayat ini diawali dengan wa'iz. Ayat ini ayat Madinah. Artinya ayat yang sudah turun setelah Nabi sudah hijrah, artinya Nabi sudah ada di Madinah. Tetapi ayat ini menceritakan pada saat kejadian Nabi masih di Mekah, gitu. Nah, apa luar biasanya? Luar biasanya adalah diawali dengan wa'iz dan ingatlah. Wa'iz dan ingatlah, artinya apa? Kalau kita disuruh mengingat, artinya kita disuruh melihat kembali kejadian itu. Dan tujuannya adalah untuk mengantisipasi jika kejadian itu terjadi kembali. Gitu. Nah itu diawali dengan kalimat wa'iz. Jadi dan ingatlah ketika orang-orang kafir memikirkan daya upaya terhadapmu untuk menangkap dan memenjarakanmu, menangkap, memenjarakan atau membunuh atau mengusir. Jadi sudah polanya itu menangkap atau memenjarakan, atau membunuh, atau mengusir. Polanya itu saja Pak, orang-orang kafir itu. Mereka memikirkan tipu daya dan Allah menggagalkan tipu daya itu. Dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya. Itu surat Al-Anfal ayat 30. Ini keseluruhan kalimat ini menggunakan fi'il mudhari, artinya present future ya. Hal ini sudah terjadi pada saat itu dan akan terus terjadi sampai dengan akhir zaman. Nah, lalu dari mana awalnya Ghazwil Fikri ini berawal? Sejarah Ghazwil Fikri ini sendiri, ya, itu dimulai dari atau pencetus ide pertama kalinya itu adalah Raja Louis IX dari Prancis. Pada saat itu Raja Louis IX ini ditawan oleh pasukan Muslim di Al-Mansuriyah, Mesir. Pada perang salib ke-7. Jadi perang salib ke-7, Raja Louis IX ditangkap, terus ditawan, dipenjara. Nah, di dalam penjara itu dia menulis sebuah artikel ya, yang isinya begini Pak. Setelah melalui perjalanan panjang, segalanya menjadi jelas bagi kita. Kehancuran kaum muslimin dengan jalan konvensional atau perang fisik adalah mustahil. Jadi mustahil mengalahkan kaum muslimin dengan perang fisik. Pakai pedang, dulu masih pakai pedang ya, masih pakai tombak, itu mustahil. Karena mereka memiliki metode yang jelas dan tegas di atas konsep jihad fi sabilillah. Jadi orang muslim itu tidak bisa dikalahkan, mustahil, mereka mengatakan mustahil dikalahkan, artinya tidak mungkin bisa dikalahkan. Karena dasar pemikiran orang Islam itu adalah jihad fi sabilillah. Kalau sudah jihad, orang jihad pergi perang itu hasilnya cuma dua Pak, menang atau syahid, nggak ada kalah. Jadi cerita orang Islam perang dalam menegakkan syariat Islam itu tidak ada cerita kalah. Ceritanya cuma menang atau syahid. Jadi tidak ada kalah. Makanya mereka bilang mustahil orang Islam kalah, karena tidak ada kekalahan di dalam orang Islam. Mati ya syahid gitu. Dengan metode ini mereka tidak pernah mengalami kekalahan militer. Barat harus menempuh jalan lain, bukan militer, yaitu dengan jalan ideologi, dengan mencabut akar ajaran itu. Jadi ajaran atau konsep jihad fisabilillah itu harus dicabut dari jiwa setiap orang muslim. Gitu. Mencabut akar ajaran itu dan mengosongkannya dari kekuatan. Mengosongkannya dari kekuatan, kenekatan, dan keberanian.
Jadi dicabut, ruh jihad itu dicabut. Caranya tidak lain adalah dengan menghancurkan konsep-konsep dasar Islam dengan berbagai penafsiran dan keraguan-raguan. Gitu Pak. Jadi dari semenjak Raja Louis IX ini, mereka sudah mulai bertahap untuk mencabut ruh jihad, ruh keimanan orang Islam itu Pak. Hasilnya kita bisa lihat sendiri sekarang. Jadi yang pola pikir yang dicetuskan oleh Raja Louis ini diterapkan, hasilnya kita bisa lihat sekarang Pak. Tidak ada izah di dalam jiwa orang Muslim sekarang. Anak-anak Islam sekarang kalau di kelas sukanya duduk paling belakang. Rebut-rebutan itu bukan duduk paling depan Pak, duduk paling belakang. Padahal sahabat dulu pengen di paling depan itu. Suatu waktu malaikat Jibril datang kepada Rasulullah ya. Rasulullah lagi duduk-duduk. Malaikat Jibril datang, duduk di depan Rasulullah, menempelkan lututnya dengan lutut Rasulullah, menaruh tangannya di atas paha Rasulullah. Itu konsep pembelajaran Pak. Gimana caranya kita supaya dekat dengan guru. Gitu. Jadi konsep itu tuh yang paling simpel, yang paling ringan itu sudah hilang. Gitu. Anak-anak rebutan duduk paling belakang. Saya juga dulu gitu Pak di sekolah Pak. Rebutan duduk paling belakang gitu, orang duduk paling depan gitu ya. Nah, di dalam artikel berjudul Serial Perang Salib Modern Jilid 3 disebutkan lagi bahwa Raja Louis IX berkata, tidak mungkin meraih kemenangan atas umat Islam melalui peperangan. Kita hanya akan bisa mengalahkan mereka dengan cara sebagai berikut. Nah, ini dijelaskan lagi Pak, lebih detail. 1. Menimbulkan perpecahan di kalangan pemimpin umat Islam. Jadi umat Islam itu dipecah-pecah. Jika sudah terjadi, perluaslah ruangnya sehingga perselisihan ini menjadi faktor yang melemahkan umat Islam. Ini yang nulis bukan saya, tapi Raja Louis Pak. Orang kafir. Tidak, yang kedua, tidak memberi peluang berkuasanya seorang penguasa yang soleh di negeri-negeri Islam dan Arab. Yang kedua. Yang ketiga, merusak pemerintahan di negara-negara Islam dengan suap, kerusakan dan wanita, sehingga fondasi bangunan terpisah dari puncak bangunan. Jadi mereka tidak akan mengganggu-gugat fondasi kita. Mereka tidak akan mengganggu-gugat tauhid kita, karena mereka tidak akan bisa mengganggu-gugat itu. Tetapi mereka akan menghilangkan, ini kalau bangunan fondasi itu tauhid, mereka akan menghilangkan temboknya, sehingga atapnya terpisah dengan fondasinya, gitu loh. Jadi fondasi bangunan terpisah dengan puncak bangunan. Yang keempat, mencegah munculnya tentara yang meyakini hak atas tanah airnya, rela berkorban demi membela prinsip tanah airnya. Jadi tentara yang berjiwa jihad fisabilillah tadi dihilangkan sama mereka. Yang kelima, mencegah terbentuknya persatuan bangsa Arab di kawasan Arab. Nah, ini baru beberapa waktu yang lalu Arab Spring ya. Jadi kawasan Arab dipecah-pecah sama mereka. Yang terakhir, membuat sebuah negara barat di tengah kawasan Arab. Jadi di tengah-tengah Arab mereka buat negara barat. Ya, sekarang Israel Raya ya. Di tengah-tengah itu mereka taruh Israel Raya, judulnya mulai dari Gaza di sebelah kanan sampai Antokia di sebelah utara, kemudian di sebelah timur terus memanjang sampai ke barat. Jadi bahkan sampai area-area tempat mereka harus menaruh pion-pion mereka pun mereka sudah atur itu dari Raja Louis tadi gitu. Nah, tujuannya apa? Yang pertama, merusak akhlak. Tujuan Ghazwul Fikri ini merusak akhlak, yaitu memporak-porandakan etika dan moral kaum muslimin. Jadi dihancurkan etika kaum muslimin
sehingga tidak lagi mempunyai akhlak sesuai dengan etika dan moral ajaran Islam. Ya. Kaum muslimin diserbu dengan budaya permisivisme atau paham serba boleh. Jadi yang mereka luncurkan pertama kali itu adalah kebebasan justru. Jadi orang-orang Islam ini atau umat-umat muslim, mereka kasih kebebasan gitu. Tetapi justru kebebasan itulah yang mengikat mereka gitu loh. Jadi namanya paham serba boleh. Terus hedonisme, gemar bersenang-senang, melepaskan insting tanpa kendali, berlebih-lebihan dalam memuaskan kesenangan perut, mencabut nilai-nilai kesopanan, kesantunan, dan rasa malu dari kalangan pria maupun wanita. Jadi mereka cabut semuanya, akhlaknya mereka cabut gitu. Yang kedua, menghancurkan pemikiran, yaitu mengacaukan pemahaman kaum muslim dengan memunculkan berbagai isme-isme. Jadi mulai muncullah komunisme, hedonisme, materialisme, isme-isme itu mereka munculkan supaya pikiran kaum muslim yang awalnya lurus itu jadi terdistract gitu, jadi terganggu. Mengerjakan ini sedikit mungkin bolehlah gitu, tidak salah gitu. Mengerjakan ini sedikit bolehlah, tidak salah. Jadi mereka mulai menarik gitu ke kanan dan ke kiri, jadi tidak lurus lagi pemikirannya. Terus yang ketiga, melarutkan kepribadian, yaitu menggoyahkan sikap sikap hidup kaum muslimin sehingga enggan beramar ma'ruf nahi mungkar, dan bahkan bersikap mujamalah atau basa-basi, toleran atau ikut-ikutan kepada orang yang menyimpang dari nilai-nilai ajaran Islam. Ini semuanya ini sudah terjadi Pak sekarang ini. Akhlak rusak, pikiran hancur, terus sudah mulai ikut-ikutan orang kafir, mode-modenya gitu ya. Nah terakhir ariddah atau murtad, yaitu melepaskan kewajiban agama, mengingkarinya, bahkan keluar dari agama. Itu tujuan akhirnya Pak. Ya. Dalam surat An-Nisa Allah berfirman, mereka ingin supaya kamu menjadi kafir sebagaimana mereka telah menjadi kafir. Jadi dalam surat An-Nisa ini Allah sudah memperingatkan sebenarnya. Mereka ingin supaya kamu menjadi kafir sebagaimana mereka telah menjadi kafir, lalu kamu menjadi sama dengan mereka, maka janganlah kamu jadikan di antara mereka penolong-penolongmu hingga mereka berhijrah pada jalan Allah. Jadi langkah-langkah yang sudah dibuat oleh Raja Louis tadi sebenarnya sudah ada antisipasinya oleh Allah di Al-Quran. Sebelum Raja Louis menyatakan itu, di Al-Quran sudah dinyatakan duluan gitu sebenarnya. Nah jadi Ghazwul Fikri ini bisa dibilang senjata yang tidak kelihatan gitu. Senjata yang tidak kelihatan. Contoh, dalam beberapa hari terakhir banyak saya baca di media pemikiran yang dilancarkan gitu. Jadi jangan terlalu keras lah gitu. Umat muslim itu adalah umat yang lemah lembut gitu, bukan umat yang keras gitu, bukan umat yang suka perang gitu. Sekilas benar Pak, kan Islam itu rahmatan lil alamin, ya kan? Sekilas benar gitu. Tapi yang mereka pakai itu tidak pada tempatnya gitu loh. Gini, Rasulullah pada saat dakwah ke Thaif, ya, pada saat dakwah ke Thaif hanya berdua ke suatu tempat di mana tidak ada orang Islam di dalam tempat itu, di Thaif itu. Nabi Muhammad berdua, dua orang Islam berdakwah ke suatu tempat di mana di situ tidak ada orang Islam. 2 hari cabut balik lagi. 2 hari cabut balik lagi. Gagal. Tapi Nabi Muhammad baper enggak? Tidak. Terus Nabi Muhammad mendoakan yang baik atau yang buruk? Yang baik Pak ya. Jika generasi ini tidak dapat menerima dakwahku, mudah-mudahan generasi berikutnya menerima dakwahku.
kata Nabi Muhammad gitu. Sehingga malaikat gunung yang akan menimpakan gunung ke atas negeri Taif itu tidak jadi gitu. Nah, dalil itulah yang mereka pakai gitu. Nabi Muhammad aja dakwah ditolak nggak baper gitu. Kenapa kalian dakwah terus ditolak, dibubarkan jadi baper gitu? Dalil itu yang dipakai, Pak. Padahal penempatannya salah gitu. Pada saat itu Nabi berdakwah ke Taif di mana tidak ada satu orang Islam pun di Taif. Di Indonesia mayoritas Islam, Pak. Mayoritas Islam di Indonesia. Dakwah dibubarkan, dakwah ke suatu tempat misalnya yang dengerin cuma 3 orang, baper, nggak jadi dakwah. Beda penempatannya. Nah, kenapa yang dipakai itu bukan dalil Madinah? Di Madinah itu satu muslimah dibully, satu muslim terbunuh. Satu muslimah dibully, satu muslim dibunuh. Oleh Nabi, satu kabilah diusir dari Madinah. Nah, kenapa kita tidak pakai dalil itu? Gitu. Kan ada wanita muslimah diganggu sama orang-orang dari Bani Qainuqa ya. Terus dibela sama seorang muslim sehingga muslim itu dibunuh oleh yang ganggu tadi gitu. Sampai beritanya kepada Nabi, diminta pertanggungjawaban sama Nabi. Mana nih yang bunuh nih? Saya mau hukum orangnya. Yang diminta cuma yang bunuhnya aja, beberapa orang gitu. Nah, ternyata warga dari Bani Qainuqa tidak dikasih sama Bani Qainuqa, ditutup-tutupi gitu. Udah dikepung Bani Qainuqa, cabut, angkat kaki. Itu di negara yang mayoritas muslim. Harusnya itu yang dipakai sekarang gitu, Pak. Jadi bukan malah muslimnya yang baper, harus muslimnya yang kuat gitu. Karena kan kita mayoritas. Harusnya itu. Nah, itu salah satu Ghizul Fikri, Pak. Jadi mereka melemahkan pikiran umat Islam sehingga umat Islam merasa ya kita lemah gitu. Kita mayoritas tapi kita lemah gitu. Tidak ada izah, tidak ada kebanggaan gitu di dalam diri umat Islam ini. Gitu. Ya. Nah, itu sejarah dan tujuan dari Ghizul Fikri. Nah, kita masuk ke intinya, yaitu langkah-langkah atau fase-fase Ghazul Fikri ini. Yang ada, jadi fasenya itu ada 3, Pak. Yaitu fase al-inhilal atau masa-masa degradasi kekuatan kaum muslimin. Terus ada lagi fase ihtilal atau fase pendudukan, perampasan atau penjajahan terhadap umat Islam. Yang terakhir fase ma ba'dal ihtilal, fase setelah keruntuhan Utsmaniyah gitu. Jadi ada 3 fase, Pak ya. Nah, di dalam fase yang pertama yaitu fase al-inhilal atau masa-masa degradasi kekuatan kaum muslimin, itu Barat melakukan beberapa langkah untuk melemahkan atau mendegradasikan pemikiran kaum muslim ini. Yang pertama adalah yang namanya al-istishraq atau orientalisme. Oriental itu timur, isme itu pemikiran ya. Jadi pemikiran ketimuran gitu. Nah, yang dimaksud dengan orientalisme ini adalah sebuah studi ya yang dilakukan oleh orang-orang barat terhadap negara-negara dan bangsa-bangsa timur, khususnya Islam, mengenai budaya, bahasa, sejarah, agama, kondisi sosial, ekonomi, politik, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan bangsa tersebut. Jadi orang-orang barat itu ramai-ramai pergi ke timur untuk belajar. Apa yang dipelajarin? Budaya ketimuran ini. Mereka belajar bahasa Arab. Mereka pergi ke Mekah, ketemulah Syekh Al-Bantani, ketemu Syekh Al-Minangkabawi,
Mereka ambil semua ilmunya, mereka serap semua ilmunya, mereka hafal semua hadis, mereka hafal semua tafsir. Setelah mereka kuat, mereka pergilah orang ini ke Aceh. Maka pergilah orang ini ke Aceh. Di Aceh diobrak-abrik pemikiran orang Aceh. Siapa Pak? Snof Horgronji atau Haji Abdul Ghaffar. Haji Abdul Ghaffar itu orientalisme yang paling bahaya, yang pemikirannya memecah belah umat Islam sampai sekarang pemikirannya masih berlaku. Jadi perang pemikiran ini berlakunya bukan cuma saat itu saja Pak. Beda sama kalau perang fisik kan, perang fisik berlaku teng selesai, berdamai, udah selesai gitu. Perang pemikiran ini walaupun sudah tidak kerasa lagi, tetapi sampai sekarang masih ada hasilnya gitu Pak. Jadi senjata utama kita untuk menghadapi perang pemikiran ini apa? Ya perkuat pemikiran kita, perbanyak ilmu gitu. Hamka ya, Haji Ahmad Malik Karim Amrullah, Haji Abdul Malik Karim Amrullah itu dikurung di sel bawah tanah Pak. Fisiknya dibuat tidak bisa ngapa-ngapain, tapi beliau tulis buku, keluarin sebarin, tulis buku sebarin. Bukunya ini adalah isi pemikirannya gitu. Jadi walaupun fisiknya dikurung, tapi pikirannya bebas gitu Pak. Itu strategi untuk menghalangi Ghazul Fikri ini, untuk melawan Ghazul Fikri ini. Fisik kita kalah sekarang. Oke lah, umat Islam izahnya sudah menurun, udah turun. Tapi kalau ilmu kita kuat, pemikiran kita kuat, itu bisa kayak Hamka tadi, lepas gitu pikirannya, tidak ada beban, gitu. Ya. Nah berikutnya, Barat membangun institut dan kelompok studi untuk kaum orientalis yang memberikan perhatian khusus dalam bidang penerbitan manuskrip Islam. Jadi di support sama Barat, dibikin tempat pembelajaran. Justru orang Barat itu awalnya membuat sekolah-sekolah itu untuk mempelajari ilmu-ilmu Islam, gitu loh. Tetapi yaitu niatnya dari awal sudah salah, mempelajari ilmu Islam, tetapi dipakai untuk menghancurkan orang Islam nantinya, gitu ya. Jadi dibikin khusus tempat-tempat untuk belajar untuk kaum orientalis ini. Pada saat dunia Islam melemah pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, para orientalis menggunakan kesempatan tersebut untuk mentransfer manuskrip Islam dan naskah-naskah dari dunia Arab khususnya dan dunia Islam pada umumnya ke negara-negara Eropa. Jadi buku-buku yang ada di dalam perpustakaan Islam itu mereka tarik semua ke Eropa, mereka tarik semua ke Barat. Hasilnya generasi Islam setelah itu tidak ada lagi pegangan, mereka tidak punya buku lagi, mereka tidak ada yang harus dibaca lagi, mereka tidak ada pedoman lagi, karena sudah ditarik semua ke Barat semua. Gitu. Ya. Sampai abad ke-19 saja mereka telah mentransfer sekitar 250.000 jilid manuskrip ditarik ke Eropa semua Pak. Apa motivasinya orientalis ini? Yaitu imperialisme, menjadikan orientalisme sebagai langkah awal dari sebuah rencana invasi militer atau penguasaan negara lain. Jadi mereka berdasarkan itu mereka jadikan sebagai dasar untuk invasi, ya, invasi untuk penguasaan negara lain. Motivasi agama yaitu menebarkan agama dengan cara melemahkan keyakinan orang lain terhadap agamanya. Jadi glory gospel itu kan salah satunya gospel. Nah, itu mereka menyebarkan agama dengan cara melemahkan keyakinan orang lain terhadap agamanya. Motivasi ilmiahnya yaitu ada di antara mereka yang mempelajari Islam dengan motivasi ilmiah semata.
Bahkan di antara mereka ada yang masuk Islam setelah menemukan kebenaran dalam studi mereka, misalnya orientalis Perancis bernama Denis. Jadi orientalis ini akhirnya terbagi menjadi 3. Orientalis kiri, orientalis kanan, dan orientalis tengah. Orientalis kiri ini niat awalnya beda. Jadi mereka mempelajari ilmu-ilmu Islam, mereka hafal hampir seluruh hadis, tetapi karena niatnya beda, mereka pakai untuk menghancurkan umat Islam. Nah, ada orientalis kanan, mereka mempelajari ilmu-ilmu Islam, tapi alhamdulillah mendapat hidayah sehingga mereka masuk Islam. Seperti Deni tadi, yang namanya akhirnya diganti menjadi Nasiruddin Deni. Nah, ini orientalis kanan. Ada orientalis tengah. Orientalis tengah ini mereka hanya mempelajari saja, tidak ada niat apa-apa. Contoh, Michael Hart menulis buku 100 tokoh paling populer, yang paling berpengaruh seluruh dunia. Dia taruh Nabi Muhammad nomor 1 gitu. Dia tahu, dia punya alasan kenapa meletakkan nama Nabi Muhammad SAW itu di nomor 1. Dia sudah pelajari, dia sudah dapat ilmunya, tapi dia tidak gunakan untuk apa-apa, cuma tulis buku saja gitu. Nah, itu 3 orientalis ya. Nah, setelah orientalis ini ada lagi yang namanya at-tansir atau kristenisasi. Nah, ini semua bentuk usaha orang-orang Kristen dalam mengajarkan agama Kristen dan menyebarkannya ke berbagai negara. Namun kenyataannya kristenisasi ini hanyalah menjadi tujuan sekunder. Tujuan utamanya tetap imperialisme gitu ya. Siapa pencetus gerakan kristenisasi pertama setelah kekalahan pasukan Kristen di Perang Salib adalah Ramon Llull, filosof Kristen dari Valencia. Jadi si Ramon Llull ini membuat sebuah gerakan, dan gerakannya bertambah besar di abad ke-18 dan ke-19. Di klimaksnya di abad ke-20, yaitu setelah berdirinya berbagai organisasi misionaris di negeri-negeri kaum muslimin. Misi Zending Kristen ini gencar disebarluaskan pada masa imperialisme barat terhadap dunia Islam. Nah, jadi ada atansir kristenisasi. Terus ada yang ketiga, ini masih yang pertama, masih fase al-inhilal ya, masa degradasi kekuatan kaum muslim. Jadi yang pertama tadi orientalisme, yang kedua kristenisasi, yang ketiga memutuskan hubungan umat Islam dengan daulah khilafah. Nah, ini yang paling krusial. Jadi mereka runtuhkan khilafah Utsmaniyah yang terakhir untuk memutuskan hubungan umat Islam dengan daulah khilafah ya. Karena mereka sadar bahwa benteng kekuatan umat Islam itu adalah persatuan dan persaudaraan, yaitu kesadaran umat Islam bahwa mereka dimanapun berada hakikatnya adalah satu kesatuan yang diikat oleh tali persaudaraan berdasarkan kesamaan akidah. Simbol persatuan umat Islam tersebut adalah daulah khilafah. Jadi mereka sudah tahu bahwa umat Islam itu adalah kekuatannya persatuan dan persaudaraan gitu. Nah, yang kedua fase ihtilal. Fase ihtilal ini adalah fase pendudukan atau perampasan atau penjajahan terhadap umat Islam. Jadi setelah tadi dilemahkan umat Islam di fase akhir khilafah Utsmaniyah, mereka masuk ke pendudukan, perampasan atau penjajahan terhadap umat Islam. Di dalam perundingan Luzon itu yang terjadi antara bulan November 1922 sampai 1923. Itu ada perjanjian namanya Perjanjian Luzon. Khilafah Utsmaniyah kapan terakhir, Pak? 1924. Jadi ini 1 tahun sebelumnya. Perjanjian ini antara pihak Inggris yang diwakili oleh Lord Curzon, Menteri Luar Negeri Inggris, dengan pihak Turki yang diwakili oleh Ismet Inonu. Ismet Inonu ini adalah tangan kanannya Mustafa Kemal. Ini salah satu orientalis juga nih, Mustafa Kemal. Jadi setelah dia belajar orientalisme di barat gitu, dipakai untuk meruntuhkan Turki tapi dari dalam gitu, Mustafa Kemal ini. Nah, di dalam perjanjian itu ada 4
4 syarat yang diajukan pihak Inggris kepada wakil Turki. Yang pertama, harus bersedia menghapuskan khilafah. Nah, ini kan fase-fase akhir khilafah, Pak. Harus bersedia menghapuskan khilafah. Yang kedua, usaha apapun yang dimaksud menegakkan kembali khilafah harus ditumpas. Ya, yang ketiga, harus bersedia mengambil undang-undang Eropa untuk menggantikan undang-undang Islam. Yang keempat, harus bersedia memerangi syiar-syiar Islam. Jadi pusat peradaban khilafah terakhir umat Islam itu justru mereka pakai untuk memerangi syiar-syiar Islam gitu. Kan parah, Pak. Bagaimana kuatnya perang pemikiran yang mereka kerahkan pada saat itu. Akhirnya Majelis Agung Nasional Turki mendeklarasikan Republik Turki namanya pada tanggal 29 Oktober 1923 dan Mustafa Kamal berhasil menjadi presiden yang pertama. Dialah yang hapuskan kekhalifahan Turki Utsmaniyah pada tanggal 3 Maret 1924. Hampir 100 tahun yang lalu. Nah, tadi kan ada sudah masuk ke fase ihtilal, yaitu fase pendudukan. Yang terakhir fase ma ba'dal ihtilal atau setelah keruntuhan Utsmaniyah. Jadi apa yang terjadi setelah keruntuhan Daulah Utsmaniyah ini? Yang pertama terjadi at-taghyir atau perubahan yang demikian besar di dunia Islam, yaitu perubahan siasi atau politik, ijma'i atau sosial masyarakat, dan huluki moralitas. Bahkan Mustafa Kamal dengan lancangnya melakukan penghapusan berbagai syiar Islam seperti tidak boleh menggunakan bahasa Arab lisan maupun tulisan. Parah, Pak. Pakaian muslim di pasar-pasar pakaian muslim di pasar-pasar harus dihapuskan. Ibadah umroh dan haji dihapuskan. Mustafa Kamal orang yang katanya orang Islam gitu ya. Saking kuatnya runtuhnya pemikiran orang Islam pada saat itu, Pak. Mereka nurut akhirnya. Ya. Padahal asalnya itu adalah pusat kekuatan Islam gitu. Tetapi di pusat kekuatan Islam itu sendiri akhirnya dipakai untuk meruntuhkan Islam juga gitu. Dan bahkan Erdogan kan terakhir bilang di tempat runtuhnya Islam inilah yang insya Allah nanti akan menjadi munculnya kekuatan Islam kembali. Yang kemarin kita bahas, yang negara Iran dihasut terus sama ISIS supaya masuk ke medan perang. Kalau Iran masuk ke medan perang, maka Turki akan masuk ke medan perang juga secara otomatis karena menuntut balas keruntuhan ini. Karena salah satu keruntuhan Utsmaniyah ini adalah serangan Syiah dari dalam. Jadi kalau Iran masuk ke peperangan, Turki otomatis masuk. Iran kalah, sudah Turki akhirnya membuat Daulah Utsmaniyah yang baru, yang nantinya akan menguasai atau menundukkan Konstantinopel, Eropa Timur. Eropa Timur. Pusatnya di Rusia. Mustafa Kemal juga memaksa penduduk Turki memakai topi ala Eropa. Peci dilarang, Pak. Peci dilarang, harus pakai topi ala Eropa dan melarang mereka memakai tarbushi atau songkok dan surban Turki. Serta melarang pemakaian hitah dan igel atau sejenis ikat kepala yang menjadi ciri bangsa Arab. Nah, virus-virus pemikiran Ghazul Fikri ini yang tadi setelah runtuhnya Daulah Utsmaniyah ini mereka selipkan atau mereka sisipkan ke dalam beberapa hal gitu ya. Pertama, pendidikan. Ini ada kutipan dari konferensi kristenisasi tahun 1924 Masehi yang tertulis di buku yang judulnya Al-Ghazul Fikri lil Alamil Islami, karya Anwar Al-Jundi, halaman 171. Tulisannya begini: dalam setiap kegiatan yang kita lakukan, ini misi misionaris ya. Dalam setiap kegiatan yang kita lakukan, kita harus memfokuskan misi kita terhadap anak-anak keluarga muslim. Itu difokuskan, Pak. Sebab mereka ibarat benih yang dapat kita petik buahnya dalam kurun waktu yang tidak lama.
garapan ini harus kita prioritaskan dan kita dahulukan daripada garapan lainnya, sebab penanaman ruh Islam dalam pribadi mereka telah dimulai sejak usia dini. Oleh karena itu kewajiban kita adalah membina dan mengirimkan anak-anak Islam ke sekolah-sekolah misionaris sebelum sempurna perkembangan otak dan pemikiran dan moral mereka dalam norma-norma Islam. Jadi sebelum pikiran anak-anak itu matang, mereka sudah dicekokin misi-misi misionaris tadi, Pak. Nah, ini bahayanya nih dalam taklim pendidikan gitu ya. Terus ke dalam media. Nah, media sudah jelas, Pak ya. Semua media informasi dipergunakan untuk menyiarkan acara dan program yang dapat menyulut permusuhan etnis di antara umat Islam. Selain itu juga menayangkan berbagai macam film yang berisi adegan seksual dan tindak kriminal. Maka para remaja Islam yang sedang mengalami masa puber, bahkan orang tua sekalipun, menjadi rusak pemikirannya, lalu terdorong untuk melakukan hal yang serupa dengan apa yang baru saja mereka saksikan. Terus mereka menyisipkan juga ke dalam undang-undang juga. Undang-undang juga mereka sisipkan juga. Nah, lalu konklusinya bagaimana? Konklusinya atau kesimpulannya, di dalam hadis riwayat Abu Dawud, Rasulullah SAW telah bersabda, kamu akan diperebutkan oleh bangsa-bangsa lain sebagaimana orang-orang berebut melahap isi mangkok. Ya. Para sahabat bertanya, apakah saat itu jumlah kami sedikit ya Rasulullah? Beliau menjawab, tidak, bahkan saat itu jumlah kalian banyak sekali, mayoritas. Tapi seperti buih air bah dan kalian ditimpa penyakit wahan, yaitu penyakit terlalu cinta dunia dan takut kepada kematian. Kesimpulannya begini, Pak. Di akhir zaman nanti Dajjal akan muncul dengan senjata utamanya apa, Pak? Fitnah. Fitnah Dajjal itu sangat kuat. Kita melawan Dajjal dengan fisik, kita pakai pedang, pakai tombak, pakai apapun, Dajjal tidak akan mati karena nanti yang akan membunuhnya adalah Nabi Isa. Untuk menanggulangi fitnah-fitnah Dajjal itu, maka kita mulai dari sekarang harus sudah menguatkan pemikiran-pemikiran kita. Gitu. Karena apa? Karena tidak semua orang nanti akan berperang di akhir zaman. Kan ada yang namanya Ashabul Rayati Sud, ya. Pasukan pembawa panji hitam dari timur yang katanya sih dari Indonesia, insya Allah. Gitu. Tetapi tidak semua orang akan ikut perang itu, Pak. Tidak semua orang akan ikut perang itu. Sekarang kita coba timbang saja dengan iman kita. Misalnya besok Imam Mahdi di baiat di Ka'bah. Berapa orang yang dari kita akan secara spontan ikut untuk membaiat beliau pergi ke Mekah? Yang ada pasti pikirannya, besok kerja, harus ngajuin cuti dulu, besok anak-anak daring, luring, nggak bisa ngapa-ngapain kita. Belum lagi harus izin sama istri dulu. Pemikiran-pemikiran kayak gitu yang melemahkan orang Islam, Pak. Akan sedikit sekali yang secara spontan pesan tiket ke Mekah. Kalaupun mereka tidak pesan tiket, mereka akan berjalan kaki ke Mekah. Sedikit sekali orang seperti itu, Pak. Nah, sisanya bagaimana? Sisanya adalah perkuat pemikiran kita. Jadi Dajjal itu serangan utamanya adalah fitnah. Untuk menanggulangi fitnah itu, maka kita harus memperbanyak ilmu, gitu kan ya? Ininya logikanya. Untuk menanggulangi fitnah, maka ilmu kita harus dikuatkan, seperti Hamka tadi. Gitu. Fisik boleh terpenjara. Tapi pemikirannya yang berjalan, pemikirannya kuat gitu, Pak. Nah, jadi mulai dari sekarang mudah-mudahan kita bisa belajar, ya, memperkuat pikiran, belajar memperbanyak ilmu, belajar berpikiran bebas gitu, Pak.
Berpikiran bebas ini maksudnya bukan bablas ya, tapi bebas. Bebas itu lepas tapi terarah gitu loh. Lepas tapi terarah. Kan kita sudah punya pagar Al-Qur'an dan Sunnah gitu. Itulah arahnya gitu loh. Jadi bebas tapi terarah, lepas gitu loh. Seperti Hamka tadi ya. Nah, itu mudah-mudahan kajian kali ini bisa sedikit membuka pemikiran kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Yang benar dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Kita tutup. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.